Faisal Basri tantang Luhut Panjaitan. Refli Harun menyatakan ngeri-ngeri sedap. Ahli tata negara Refli Harun ikut mengomentari tantangan Faisal Basri terhadap Luhut Binsar Panjaitan atau LBP yang melakukan somasi dan laporan pidana terhadap aktivis Lokataru Haris Azhar dan Kontras Fathia Maulidiyanti. Menurut dia, perlu memahami peran publik jangan dimatikan dengan ancaman-ancaman somasi atau ancaman dilaporkan kepada polisi. Refli Harun melalui channel YouTube Refli Harun mengatakan, karena kita tentu menginginkan sebuah negara yang melindungi segenap bangsa, memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menjalankan perannya, termasuk peran melakukan kendali atau kritik terhadap jalannya kekuasaan. Refli Harun mengatakan LBP merupakan menteri yang sangat dipercaya oleh Presiden Jokowi yang dijadikan tangan kanan untuk menyelesaikan banyak masalah. Tetapi bagaimanapun, berapa besar pun jasanya seseorang bagi negara, pasti tidaklah punya legitimasi kalau yang bersangkutan terlibat praktek-praktek yang tidak sesuai dengan good government dan clean government. Demikian kata Refli Harun. Ia mengatakan Indonesia menginginkan sosok yang berjasa dan work capable, tetapi juga sosok yang clean and clear. Sosok yang menjalankan praktek pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan tentu saja menghargai demokrasi, menghargai kebebasan berpendapat secara lisan dan tulisan. Menurut Refli Harun, terserah publik bagaimana menilainya lantaran memiliki kewarasan sendiri. Ia mengatakan publik tidak akan terpengaruh kalau cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara yang elegan. Misalnya, saya merasa difitnah, jauh lebih baik saya minta klarifikasi kepada orang yang memfitnah tersebut ketimbang saya melaporkannya kepada pihak kepolisian. Demikian ujar Refli. Refli Harun mengatakan kalau misalnya melaporkan kepada pihak kepolisian, jelas apa yang dituduhkan tersebut tidak memiliki informasi tandingan dan sandingan. Ini tantangan Faisal Basri, ngeri-ngeri sedap. Karena Faisal Basri pasti orang yang sudah pasti mengikuti bagaimana permainan praktek bisnis kotor di Republik Indonesia ini. Termasuk juga barangkali praktek kotor oleh pejabat publik di lingkar kekuasaan Presiden Jokowi. Siapapun dia, however, Gatot Nurmantio ngotot PKI Gaya Baru sedang bangkit. Salim Said menyatakan, kita tak punya bukti, tapi punya ingatan. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio sering membicarakan soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI Gaya Baru di Indonesia. Ahli hukum tata negara Refli Harun mengatakan, isu kemunculan PKI Gaya Baru ini sering dibicarakan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio itu ngotot sekali mengatakan bahwa komunisme Gaya Baru itu sedang bangkit. Demikian kata Refli dikutip dari kanal YouTube Refli Harun. Merespon hal tersebut, akademisi sekaligus aktivitas tahun 1960-an, Salim Said, menuturkan ada banyak tafsir mengenai hal itu. Isu kemunculan komunisme atau PKI Gaya Baru bisa saja ditafsirkan dari pernyataan anggota PDIP, Ripka Ciptaning. Semua tergantung tafsiran orang. Apakah kebangkitan itu ditafsirkan dari pernyataan Dr. Ripka Ciptaning yang bangga sebagai anak PKI? Saling menuturkan Ripka sempat mengakui dia menjadi pejabat penting di PDIP Bandung. Selain itu, Ripka juga sempat mengatakan bahwa anak PKI ada di PDIP. Ada 3 tafsiran. Orang bisa menafsirkan jika PDIP menjadi rumah bagi anak-anak PKI. Kedua, publik bakal mengira PDIP menganggap PKI itu tidak apa-apa. Ketiga, orang luar punya tafsiran lain. PKI ada di dalam kekuasaan atau pemerintah. Ia mengatakan PKI selama ini pintar bersembunyi di dalam kekuasaan, bahkan dengan mudah menggunakan tangan kekuasaan untuk kepentingan PKI. Pihaknya mengaku tidak punya bukti, namun pihaknya punya ingatan ada track record atau peristiwa 30 September 1965. Gatot Nurmantio menyatakan, oligarki, janji palsu, hingga politik pecah belah adalah ciri komunis Gaya Baru. Sejumlah ciri Partai Komunis Indonesia atau PKI diurai secara gamblang oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dalam diskusi virtual bertema TNI versus PKI yang digelar pada Minggu malam. Secara garis besar, ciri yang diurai oleh Gatot Nurmantio adalah PKI bukan partai yang nasionalis.
sebab mereka berupaya untuk menempatkan Indonesia di bawah ketiak negara lain. PKI juga memiliki kecenderungan untuk membuat huru-hara politik dan keamanan dengan tujuan merebut kekuasaan dan berkuasa. Upaya tersebut telah dilakukan berulang kali, mulai dari tahun 1926, 1948, dan 1965. Ciri selanjutnya adalah melakukan penculikan, penganiayaan terhadap warga sipil, polisi, dan juga ulama. Gatot Nurmantio juga menjabarkan mengenai ciri-ciri komunis gaya baru, seperti tampuk kekuasaan yang terpusat pada sekelompok elit atau oligarki, sering melakukan bohong dan janji palsu, dan senang memecah belah rakyat. Termasuk menghalalkan segala cara untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, dan melakukan pembunuhan karakter lawan politik, menyusup ke semua lini kekuasaan. Demikian urainya. Dalam kesempatan ini, Gatot Nurmantio tidak secara gamblang menyebut PKI kembali muncul di era kekinian, tetapi dia mengurai bahwa ciri-ciri PKI sudah bisa dirasakan masyarakat Indonesia. Secara politik, sudah terlihat adanya upaya adu domba di antara partai politik, masyarakat, dan pemerintah, sehingga terjadi ketegangan sosial. Mendukung jabatan presiden seumur hidup, mencari dukungan kepada negara komunis besar, 48 Soviet, 65 Cina, atau membiarkan pengaruh negara komunis menguasai Republik Indonesia. Gatot Nurmantio mengatakan, dari masa ke masa kita merasakan bersama-sama fitnah, adu domba, pecah belah, dan menghalalkan segala cara termasuk membunuh TNI, ulama, dan orang Islam untuk meraih kekuasaan menjadi ciri dari gerakan PKI. Gatot mengingatkan agar bukti sejarah yang telah disampaikannya tidak dianggap angin lalu, sebab sekalipun PKI sudah dibubarkan dan dilarang secara tegas kehadirannya di Indonesia melalui ketetapan MPR, namun sejarah selalu membuktikan bahwa PKI dengan mudah bisa melakukan pemberontakan. PKI memang sudah dibubarkan, tetapi pengalaman di Indonesia, fakta tidak dibantahkan bahwa PKI mudah melakukan pemberontakan. Demikian tutupnya. Refli Harun bilang rezim Jokowi tak pernah kutuk G30S karena PDIP dekat dengan PKI. Pakar hukum tata negara Refli Harun menilai rezim Joko Widodo alias Jokowi tidak terlalu keras dengan kekhawatiran akan kemunculan paham komunis, dalam hal ini Partai Komunis Indonesia atau PKI yang punya sejarah kelam dengan TNI. Itulah sebabnya Partai Jokowi, dalam hal ini PDI Perjuangan, banyak menampung anak keturunan PKI sebagai kader dan simpatisan. Kekuasaan sekarang adalah kekuasaan yang tidak terlalu galak dengan PKI atau mantan-mantan PKI. Karena memang the ruling party atau partai penguasa itu banyak menampung keturunan PKI sebagai konsekuensi dibubarkan Partai Komunis Indonesia. Demikian jelas Refli Harun dikutip dari kanal YouTube-nya. Refli menilai PDI Perjuangan sebagai partai menengah kanan dirasa cocok bagi ex-PKI untuk menjadi rumah mereka. Maka itu, secara psikologi PDIP punya kedekatan dengan mantan dan anak cucu PKI.